ini saya sangat berterima kasih. Kita saat ini ada di kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ternyata di sini saya dapat banyak pembelajaran bagaimana kepemimpinan kinerja sama manajemen kinerja dalam proses aksi perubahan yang akan saya lakukan. Saya melihat tadi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena memang saya lebih ke arah situ. Tadi memberikan gambaran bagaimana kolaborasi dan koordinasi serta komunikasi yang efektif itu bisa dilakukan dengan sumber daya yang mungkin bisa dikatakan terbatas. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa pembelajaran di sini ini sangat berarti bagi saya untuk melakukan aksi perubahan. Terima kasih. Hari ini kami mengunjungi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk belajar mengenai manajemen kinerja dan juga kepemimpinan kinerja, khususnya kalau untuk Inspektorat Jawa Tengah ini adalah terkait dengan manajemen risiko. Bagaimana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan atau manajemen risiko. Kami belajar banyak di sini bagaimana Inspektorat mengusung terobosan-terobosan dalam rangka melakukan pengelolaan atau manajemen risiko di Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Farid dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Dan malam ini seperti yang kita lihat di belakang, jam hampir tengah malam, kita sedang menyelesaikan laporan Stula yang hari ini tadi telah kami lakukan di kelompok 2. Saya dan kami tadi sudah ketemu dengan Pak Sekda, kemudian mendapatkan beberapa arahan-arahan dari Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, oleh Kepala DPMP TSP Jawa Tengah, Inspektorat Jawa Tengah, dan dari Dinas Kominfo. Dan kebetulan untuk kelompok 2 kita tadi sudah siang hari kita melakukan proses komunikasi, diskusi dengan Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa feedback, masukan-masukan untuk proses lesson learned dari proses proyek PKA ini, dan malam ini kita sudah menyelesaikan laporan Stulanya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai besok dan presentasi. Mengikuti studi lapang di Semarang, menurut saya sangat menarik di luar ekspektasi saya. Banyak sekali pembelajaran yang saya terima, menarik sekali di luar ekspektasi. Bergabung di kelompok 2 yang keren dan hebat. Stula ini sangat baik untuk kita mengaktualisasikan adaptasi dan adopsi untuk di unit kerja kita teman di Stula, dan terima kasih atas perhatian kepada saya dalam kondisi saya sedang seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan proses Stula yang kami lakukan ini, beberapa hal yang perlu kami cermati dalam proses ini memang cukup menarik dan mengesankan. Apalagi ditambah lagi dengan beberapa hal seperti kita harus mencari lesson learn,
kemudian kita harus melakukan adaptasi, dan kita harus bisa menyampaikan keunggulan-keunggulan strategi yang bisa dilakukan di unit kita masing-masing. Di mana yang mulai menarik di sini ketika inovasi layanan. Apa? Bayangkan, sebuah inspektorat membuat inovasi layanan. Apa yang kebayang Bapak Ibu sekalian? Inovasi yang mereka tanamkan adalah pembangunan jejaring komunikasi pada hubungan kelembagaan. Wah, apalagi ini? Lanjutkan, silakan Mas Anul. Di mana membangun jaringan hubungan komunikasi, jejaring hubungan komunikasi pada hubungan kelembagaan adalah bagaimana mereka bisa memaksa ketika yang dipaksa itu tidak merasa kalau dia dipaksa, bagaimana mereka bisa menyuruh ketika yang disuruh itu tidak merasa disuruh, dan bagaimana mereka bisa memerintah ketika yang diperintah itu tidak merasa seperti diperintah. Prosesnya itu diawali dari omong-omong antar pemimpin, omong-omong, diskusi. Jadi mereka adalah budaya risiko itu mereka masukkan di dalam kepala-kepala pimpinan. Ketika proses kepemimpinan transformasi ini, ketika mereka berdiskusi dengan kepala-kepalanya, mereka bisa saling menerjemahkan dan mereka bisa membantu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat jaringan kerja. Ketika membuat perjanjian kerja, dalam jaringan kerja mereka membuat perjanjian kerja. Di sini masih belum menarik. Yang menariknya di sini, strategi komunikasi organisasi publik. Mereka mengajak Bapak Ibu sekalian, para orang-orang perencana tersebut ikut bersama-sama dikursusin. Pasti resisten, iya. Ayo dimasukin, mereka resisten. Dari tim fungsional perencana yang ada di Bapeda, bahasanya kan belum sama. Mereka rangkul, mereka ikutkan kursus pelatihan terkait dengan manajemen risiko. Tahun pertama ikut, tahun kedua mulai ngerti, berikutnya langsung bisa dirangkul karena bahasanya sudah sama. Jadi intinya kayak narkoba, Pak. Pertama gratis, habis itu bayar, sudah kecanduan. Kemudian habis itu ada manajemen perubahan di sektor publiknya, menerapkan konsep manajemen perubahan pada sektor publiknya melalui review program dan lain sebagainya. Dengan menaruh MRI di dalam tahap perencanaan, maka dia ketika ngawasin di belakang, dia akan bisa connect dalam proses siklusnya. Lanjut. Dan kemudian di sini ada akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, dan organisasi digital. Semuanya mereka menggunakan segala macam cara untuk bisa memantapkan proses ini semua. Dan yang membuat kita meyakinkan adalah mereka mengadopsi semua yang ada di dalam tataran pusat oleh BPKP dan mereka terjemahkan dengan budaya lokal di Provinsi Jawa Tengah. Baik. Kami tadi sudah melakukan paparan, alhamdulillah proses pemaparan, diskusi berjalan lancar dan banyak hal yang kami bisa adopsi dan adaptasi untuk kinerja organisasi kami ke depan. Terima kasih. Diklat ini sangat positif bagi kami, terutama untuk pengembangan pemahaman kami selaku administrator ataupun pemimpin di eselon 3 yang selanjutnya akan kami kembangkan pengalaman ini di tingkat satker kami masing-masing. Semoga apa yang kami dapatkan benar-benar bernilai dan sangat bermanfaat buat kami. Bicara tentang manajemen risiko, awal-awal memang ada resistensi dari beberapa OPD, tapi dengan pendekatan yang cukup baik, pendekatan ke setiap stakeholder, kemudian membangun dukungan dari parlemen terutama untuk dukungan politiknya, itu bisa diterapkan, dia menjadi terjemahkan lebih lanjut oleh masing-masing OPD menjadi perjanjian kinerja dari masing-masing OPD. Penerapan manajemen risiko di masing-masing OPD terutama untuk kegiatan-kegiatan yang potensi fraudnya cukup tinggi, nah itu bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang baik, kemudian inovasi teknologinya cukup bagus sehingga memudahkan dalam implementasinya. Oke, saya kira cukup. Kami mendapatkan banyak lesson learned, bahasa pembelajaran dari inspektorat bahwa manajemen kinerja di inspektorat ketika dibarengi dengan berkolaborasi dengan para mitra, para SKPD yang lain, maka akan didapatkan hasilnya maksimal. Inspektorat sekarang sudah berubah, tidak menakut-nakuti,
tapi membersamai SKPD yang ada sehingga mencapai tujuan manajemen risiko yang bisa minimalisir. Terima kasih, saya senang sekali sebagai coach di kelompok 2 bersama teman-teman kelompok 2 yang sangat kompak dan sangat inovatif ya dalam melakukan studi lapangan. Jadi banyak sekali yang telah digali oleh teman-teman kelompok 2 sewaktu melakukan kunjungan ke Inspektorat Jenderal yang ada di Provinsi Semarang. Dan mudah-mudahan semua inovasi, semua pendalaman sebagai seorang pemimpin dapat teman-teman implementasikan nanti di instansi kerja masing-masing. Luar biasa.